Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada Mas Labib, ada Bro Ayung katanya, ya Bib. Ya kita di sini seperti biasa, seperti sesi sebelumnya bakal menyuguhkan cerita-cerita ya hari-hari Bib. Ya hari-hari yang ada hubungannya sama horor. Semoga bisa horor ya Bib ya. Yang pasti semoga bisa menghibur buat teman-teman. Nah, selamat datang juga buat teman-teman yang baru mampir di channel ini. Nah, kita langsung aja ngobrolin yang horor Bib. Kita langsung bercerita. Langsung aja nih. Daripada kelamaan di luar juga hujan. Bawahnya masih ngantuk banget ke bawah hujannya gini. Mas Labib, ada pertanyaan untuk dirimu Mas Labib. Apaan tuh Bang? Mas Labib bawa duit berapa? Jam? Enggak, maksudnya gini. Mas Labib punya saudara berapa Mas Labib? Banyak. Ya, maksudnya berapa? Banyak. Ya ada 7, ada. Ada 7. Jenengan anak ke-7 atau 8? Iya, ke-7. Ke-7 ya. Bontot ya. Dengar-dengar bontot. Ya, bontotnya aja segini, berarti yang lain juga baik. Kalau aku ya sedikit, jangan ditanyain dan nggak penting gitu kan. Artinya Mas Labib punya saudara, aku punya saudara. Dan hubungan saudara kan, pertalian saudara itu penting ya Bib ya. Banget. Terhubung. Dan kita juga katanya kalau memang mencermati dari sisi yang berbeda, bukan cuman kita itu anak, ya udah ngomong adanya kalau memang sempat, enggak seperti itu. Artinya yang gede itu nanggung jawabin, misalnya 7 ya, harus nanggung jawabin yang 6. Iya. Nanggung jawabin semuanya, semua hal gitu kan. Nanti yang nomor 5 nanggung jawabin yang 4 ke yang bawah. paling ke bawah. Tapi berjalannya waktu yang berkembang mungkin dengan pergeseran nilai, pergeseran pengetahuan dan lain-lain kan cenderung sekarang lebih ke seorang-seorang begitu kan. Individu dan malah terjadi banyak yang bencah. Bencah itu banyak yang biasanya kayak gitu. Pecah begitu gara-gara masalah dunia, masalah waris, masalah kurang pahaman dalam berbagai hal, prinsip, bahkan keyakinan seperti itu kan Bib. Dan kadang orang malah cenderung bilang, nggak 1-2 orang, aku mah mendingan saudara-saudara di jalan katanya. Kadang mereka lebih kuat daripada saudara kandung. Itu ungkapan yang memang dirasakan, yang dirasain orang itu benar, tapi sejatinya sih sebenarnya nggak kayak gitu, harusnya begitu, idealnya nggak begitu. Baik, ini ada cerita tentang kaitannya sama saudara, persaudaraan kayak gitu ya. Jadi ini cerita dari Pak Gunawan. Pak Gunawan itu adalah seorang alat negara, dia itu seorang TNI. Seorang TNI, sekarang masih aktif juga, tapi dulu itu dia pernah ditugaskan sampai ke luar daerah untuk menangani berbagai pergerakan-pergerakan yang berbenturan sama banyak tugas penting berarti ya. Iya, begitu, sampai dia pernah di pedalaman seperti itulah. Aku ada paman juga pernah seperti itu, sampai ke Soroja, sampai ada operasi Roja ikut seperti itu. Nah, ini adalah Pak Gunawan. Pak Gunawan sekarang tadinya orang sini. Emang orang sini begitu, tadinya tugas di sini. Setelah pindah tugas. Iya, setelah dia itu ada tugas gede di sana, terus kemudian ngantor di sini, aktif di sini, kemudian sekarang ditugaskan di salah satu kota, aku mau nyebut ya, salah satu kota besar di Jawa Tengah lah, seperti itu, dia di sana. Dan mungkin ini ya kans atau memang ditakdirkan seperti itu. Jadi keluarganya Pak Gunawan itu banyak kan ya orang angkatan, polisi seperti itu. Jauh beda dari dari orang-orang memang yang seperti itulah gitu. Nah, Pak Gunawan itu punya adik namanya Adrian. Sebut saja ini nama samaran semua. Namanya Adrian. Dia itu di saat dia menceritakan kejadian itu ya, ini adiknya itu udah menikah, punya anak 1 juga, Bib. Dan dia itu seorang Bib, yang tukang nangkep penjahat, Bib. Di polisi, maksudnya bagian apa tuh yang serse atau apalah seperti itu. Huru hara pokoknya lah. Iya, bukan huru hara, bagian yang nangkepin huru hara. Iya. Ya seperti itu. Takutnya salah ngomong kalau masalah kayak gitu, ya kan? Kalau masalah orang pemerintah, orang apa itu kita harus hati-hati. Makanya ini kan nama disamarkan. Ya, asik curhat. Nah itu
Itu Mas, saat itu saya itu sangat menyayangi adik-adik saya menyayangi orang tua nggak ada, karena aku adalah anak yang paling tua, semua adalah tanggung jawab saya, seperti yang di muka begitu kan, Pak Gunawan itu. Pak Gunawan, semua tanggung jawab saya bertanggung jawab tentang semua hal. Orang tua pernah punya bisnis apa, saya teruskan, ambil satu tugas, ada orang yang megang lah, nanti terus saya acak begitu ya, saya kelola buat adik-adik saya yang jumlahnya yang mungkin ada 4, bukan mungkin 4 anak lah, itu termasuk adik yang nomor 2, berarti ada 1, terus ada adiknya lagi itu yang namanya Adrian. Adrian itu seorang tadi polisi lah, seperti itu Bib. Nah, satu ketika kita ada pertemuan keluarga, tapi nggak semua dilibatkan. Artinya cuman beberapa keluarga, jadi beberapa adiknya yang kumpul sama Pak Gunawan begitu ya. Terus kemudian kita seneng kumpul sama keluarga, makan-makan, bercandaan, kita jadi temu kangen karena memang semua kan nggak jarang ketemu juga. Jarang ketemu, beda kota, terus kadang-kadang udah satu kota pun masih tugasnya masih jauh-jauh begitu kan. Dan akhirnya pada saat itu ini adalah aku nggak menyangka sama sekali Mas Ayung, ini adalah ternyata pertemuan saat itu adalah kali terakhir, untuk terakhir kalinya aku berjumpa dengan adik saya yang bernama Adrian. Oh, aku kan akhirnya begitu Bib. Loh Pak, kenapa Pak? Ternyata itu pertemuan terakhir sebelum adik saya mangkat, sebelum adik saya meninggal gitu. Dia gugur dalam tugas begitu Bib. Nah, kejadiannya seperti ini Mas. Jadi saat itu kan kita ngumpul keluarga udah selesai semuanya, bahkan satu keluarga adik udah pulang duluan, tinggal Adrian begitu ya. Dia itu nggak bawa semua keluarganya, bahkan istrinya nggak ikut. Terus dia itu karena memang ya apa sih nggak dikonsep sebetulnya Bib. Jadi cuma Adrian yang datang waktu nggak ngajak keluarganya. Terus orangnya itu memang dibilang ramai ya biasa aja, dibilang diem, pendiam juga enggak juga. Tapi dia ngomong yang perlu, yang penting seperti itulah. Ya mungkin itu kebawa sama tugas, dia seperti itu. Saya menghargai itu katanya. Tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda begini. Ketika kami semua sekeluarga, keluargaku gitu ya Pak Gunawan begitu, mengantarkan dia untuk ke mobil pulang begitu ya, dia itu nggak ini Bib, apa yang namanya nggak kayak kemarin biasanya kalau udah salim sama Mas begitu ya, sama Mbak Ayunya, terus megang ponakan, nyumin apa, kadang-kadang juga ngasih buat jajan itu, selesai udah masuk terus jalan, kayak itu dia kayaknya alot gitu loh, kayaknya alot, artinya dia nggak pengen langsung buru-buru pulang, seolah-olah dia tuh gandul. Jadi udah masuk ke dalam mobil, pintu dibuka lagi, terus loh kenapa Yan? Enggak Mas, ada ternyata di dalam gitu, masuk lagi, pas masuk buka pintu lagi begitu truk, kan kelihatan kan sebelah kanan gitu kan, karena ngadepnya ke sana, itu ditutup lagi. Kenapa sih kamu? Nggak apa-apa Mas, buka jendela kacanya itu udah ngidupin mesin, masih lama juga nggak jalan-jalan, nyampe ada anaknya Gunawan itu, Pak aku masuk dulu ya Pak, mau ada tugas seperti itu, karena saking lama ini nggak jalan-jalan. Biasanya dia nggak kayak gitu. Itu tahu-tahu nanyain yang ke dalam itu yang masuk, taruh namanya Nita gitu, Tak ini mau jalan loh, kenapa kamu masuk kayak gitu loh. Kalian balik lagi, udah ya aku jalan dulu ya Om, jalan dulu Om, berangkat dulu ya, doain ya, doain ya, pokoknya sayang semua sama kalian Om, sayang banget Mas, aku jalan dulu Mas. Mas pokoknya senang banget saya hari ini bisa ketemu sama Mas sama Mbak gitu. Ya Mas, lu dadah semua katanya kayak gitu Bib. Jadi rame kayak gitu, dia rame kayak seolah-olah kayak gimana, ternyata itu adalah masih itu kejadian ganjil gitu ya. Iya sebenarnya ganjil, tapi kan nggak nggak sampai ke situ. Mungkin dia lagi bahagia gitu aja kata Pak Gunawan begitu kan. Akhirnya jalanlah Pak tadi Adrian sampai anak-anaknya Pak Gunawan udah masuk, Pak Gunawan sama istrinya masih ngeliatin sampai ujung belokan gitu, mobilnya ngilang gitu, belok begitu ke jalan gede, udah kembali lagi tenggelam sama keluarganya Pak Gunawan. Dan malam itu memang cukup lelah. Nah ini saya Mas, kejadiannya dia meninggal itu 3 hari mungkin setelah itu ketemuan sama kami gitu ya. Tapi entah kenapa
mungkin itulah yang dinamakan pertalian saudara begitu ya. Aku itu tahu ada saya itu tugas sering di lapangan, sering harus berhubungan sama apa namanya, kalau orang Wetan nyebutnya bandit itu apa ya, gali apa ya, ya sama gali kayak gitu. Itu aku nggak bisa serta-merta gampang telepon kecuali memang dia waktu lagi senggang gitu kan. Tapi beberapa hari ini aku itu gelisah sendiri, nggak tahu gelisahnya nggak ada sebab begitu ya. Tapi selalu nggak jauh-jauh, bukan mikirin pekerjaanku, bukan mikirin istri, bukan mikirin anak, bukan mikirin masalah usaha keluarga, tapi mikirinnya adik-adik terus kayak gitu loh. Si Atun sehat apa enggak, Adrian nanti moga-moga selamat, cepat naik pangkat, itu mikirannya adik-adik terus kayak gitu, Bib. Tahu saya mikirannya kayak gitu terus. Nah akhirnya pas 3 hari, setelah 3 hari itu, Bib, dia kejadiannya kan malam, kejadian itu adanya meninggal. Jadi dia itu, Pak Gunawan itu tidur dari sore. Saya itu bukan tukang tidur, Mas, katanya. Saya bisa tidur itu cuman waktu singkat, short time, tapi penting Mas itu tidur. Inilah efektif kayak gitu. Saya biasa ada di medan tempur katanya begitu. Jadi saya bukan tukang tidur. Kodenya mau mantep banget, Bim. Itu saya dari habis Isya maghrib tak tahan-tahan sampai sholat Isya. Habis Isya itu nggak bisa melek belas katanya, nggak bisa melek belas, bisa ngantuk gandul katanya. Bapak kenapa sih Pak, kok tumben-tumbenan malam-malam masih sore kayak gini udah ngajakinya aku mau tidur, nggak tahu aku ngantuk banget dan seperti itu. Dan memang aku malam itu tidur, benar-benar tidur, dan aku ngomong sama istri katanya, kalau misalnya ini ada telepon, ada apa ya, dari aku bangun, nanti aku bangun sendiri kayak gitu. Nah mungkin di jam 10-an itu, jam 10-an kata Pak Gunawan, di jam 10-an itu ada telepon masuk katanya setelah kejadian begitu ya. Katanya istri, Pak sampean itu kan udah bilang nanti dengar sendiri, aku kalau udah mandat sampean ngomong gitu, aku nggak berani bangunin sama sekali, siapapun yang telepon kayak gitu. Jadi kamu nggak ngomong sama istri, kamu juga nggak ngeliat HP juga? Enggak, sama sekali aku enggak. Tapi yang ngomong ya itu teleponnya apa, itu telepon pelan-pelan kayak gitu loh. Takutnya emang suami udah lelah banget. Itu ada panggilan masuk sampai 4 kali, Bib. 4 kali. Sampai 4 kali. Terus dia itu, Pak Gunawan terjaga. Itu sekitar jam 2 malam. Setengah 2 lah kayak gitu. Terus dia bangun, istrinya memang nungguin. Dia tidur ayam gitu loh. Gak tenang gitu kan. Tapi pengen ngasih tahu mas suami, Pak, tadi ada telepon. Loh, kenapa gak diangkat? Ya, saya gak berani. Kenapa nggak bangunin aku? Aku juga nggak berani, situ udah mandat kayak gitu. Dari siapa coba? Takutnya penting. Loh, ini dari Wati. Ngomong sebetulnya, taruhlah namanya itu Wati. Wati itu istrinya Adrian. Ngapain ya ini anak? Kok si Wati kok telepon tumben banget? Dia nggak pernah nelpon saya. Kalau perempuan versi perempuan itu umum. Kok nelpon saya kayak gitu? 4 kali panggilan. Itu akhirnya di cross check begitu ya, ditelepon balik itu ya gitulah, Bib. Jadi di sana itu nangis kecer itu ngasih tahu bahwa adanya sampean Adrian itu meninggal sekitar jam 9:30 seperti itu ya, dalam sebuah kecelakaan. Itu langsung saya langsung gelap semuanya, benar-benar gelap, campur aduk semuanya. Saya sayang banget sama si adik saya itu namanya Adrian. Itu ada laki-laki satu-satunya. Ya, kalau ada apa-apa dengan saya nanti meninggal, saya udah nggak ada, dia yang gantiin. Keluarga gede ini dia yang bakalan jadi pemimpin di situ, yang bisa buat ngelola semuanya biar tetap rukun, biar tetap selaras kayak gitu. Tapi dia malah duluin saya. Ini aku antara percaya sama enggak kayak gitu kan. Tapi emang yang telepon istrinya ini dohir beneran. Akhirnya ada emosi, ada macam-macam itu jadi satu. Aku masih nggak percaya, tapi kembali tak kuasain diri aku. Oh iya, ini harus terjadi kayak gitu. Aku biasa orang meninggal di tempat namanya dulu di lapangan, dan siapapun bisa terjadi. Apalagi adikku adalah seorang alat negara, ya kan. Itu dalam tugas. Baik malam itu langsung kemas barang seadanya, langsung saya kencang-kencangnya lari nyetan katanya.
dengan dari sini kan, lari ngetan ke sana, sampai sana langsung ke rumah sakit. Itu tragis Mas, jadi kecelakaan itu adik saya itu nabrak tronton kayak gitu loh, truk, jadi pecah, palanya pecah, dia meninggal di tempat dalam pengejaran kayak gitu loh, dalam pengejaran, tapi bukan serta-merta yang memang apa ya namanya itu lagi track begitu enggak, tapi dalam dia ada sidik lah seperti itu, mau ke TKP mana lah seperti itu, terus akhirnya nabrak itu di perempatan, sebuah perempatan, meninggal di tempat. Langsung Pak Adrian itu udah di rumah sakit, udah tahu posisinya seperti itu, aku harus kuat, aku harus tabah, aku nggak boleh nangis, pokoknya tak tahan semuanya. Karena ingat di lingkungannya Adrian itu kan perumahan, nggak kayak orang-orang kampung gitu loh. Itu kan biasanya langsung tanggap, terus saya bahasanya itu enak. Kalau misalnya masuk ke rumah tetangga, ini bantuin ini itu, oh di rumah itu adikku perempuan lagi bersedih, lagi ini ya kan, ponakan kecil-kecil, dia langsung menuju ke rumahnya Adrian, ngeluarin sofa, beresin semuanya, ini buat itu warga karena tahu ini satu adiknya seorang polisi juga dan kakaknya juga di situ punya nama. Itu warga langsung berbondong-bondong, wah ikut bantuin nyiapin acara nanti pemakamannya, kalau jenazahnya datang banyak orang takziah. Itu rasanya jam 2 bisa kayak jam 8 pagi, saking ramainya orang, semua terang semua kayak gitu. Akhirnya ya itu Mas, itu adalah kisah saya kehilangan seorang adik yang saya sayangi. Tapi kenapa saya menceritakan Mas itu ada yang aneh. Kata Pak Gunawan itu. Iya, ada yang aneh dengan kejadian ini. Loh, iya Pak, saya mendengarkan, ya kan. Anehnya seperti apa Pak? Jadi gini, di perempatan itu ada CCTV, ada CCTV. Si adik saya itu pakai sepeda motor. Kejadiannya pakai sepeda motor. Yang pada saat kejadian itu dia itu kayak ngerabas lampu merah. Yang lihat begitu ya, dia nerabas lampu merah, terus hantem langsung dar kayak gitu. Tapi di CCTV nggak seperti itu, beda sama kejadian asli. Jadi di CCTV itu yang nampak adanya itu naik motor nggak kencang. Bahkan pada saat lampu merah itu dia berhenti, kontak pun memang lampu tadi hidup mati gitu loh. Kayak salon dimatikan bentar gitu loh. Jadi kan pakai starter gitu motornya. Nah, jadi kakinya pun turun, kakinya turun. Kaki satu sebelah kiri turun. Itu nggak pakai standar kan, standar nggak diturun, tapi kaki itu turun. Artinya dia berhenti di CCTV seperti itu. Tapi kejadian aslinya enggak. Aneh juga. Iya kan, bisa kayak gitu. Kejadian aslinya itu seperti itu. Dia itu belados, kencang banget. Dan menurut kan langsung akhirnya Pak Gunawan pertama cross-check ke situ, ke tadi ya, yang ada CCTV ada kaitannya sama itu. Dia ngeliat kejadian ini aneh banget, tapi memang kenyataannya dia udah meninggal. Cuman kan dia pengen bukti-bukti seperti apa, kejadian seperti apa. Nah ini tukang ininya yang nabrak itu ya kan, dia itu kabur. Mungkin kalau nggak kabur bisa dimasa atau apa. Jadi ini buat data, nanti diudak, dia bikin tim semua, dihubungin semua, diudak. Dan pada akhirnya kena 9 tahun apa berapa itu. Nah ini Pak Gunawan itu melihat tadi ya, ada adanya itu sempat berhenti di lampu merah kan. Kok bisa aslinya seperti itu. Nah ini dia datang ke TKP, di sana itu masih baru banget, masih banyak bekas darah, masih ada orang-orang pada ngumpul di sana gitu. Akhirnya kok masih begini posisinya ini. Kalau ada orang iseng, saya orang sini Mas, tahu mitos-mitosnya, kalau ada yang ngerjain dikucurin jeruk atau apa nanti bisa berabe, atau ada makhluk-makhluk yang mencuri kesempatan untuk kejadian ini. Akhirnya Pak Gunawan itu langsung ambil pasir, tolong pasir, disiram-siram. Dia nggak peduli ada kendaraan banyak segala macam, kemudian disiram. Itu ada yang negor, loh Pak, ini rame loh Pak, katanya ini rame sampean kok ini nyiramin kayak gini. Tapi ada yang kenal juga kalau dia seorang ini angkatan. Terus langsung, loh sampean kenal yang meninggal? Yang meninggal adik saya. Itu langsung mereka diam semua.
Oke, lanjut Mas Ayu. Iya, mereka tahu, ya mereka nanya yang meninggal siapa Pak? Nah, ini siapa? Bapak kok kayak gini, guru-guru begini, nyiram gini. Yang meninggal itu ada saya. Mereka langsung pada diem kan. Terus aku juga posisinya emosional, benar-benar emosional. Ini harus ketangkep ini yang nabrak begitu kan. Kok bisa-bisanya nggak kabur gitu. Tapi di dalam itu pun logika aku masih bermain. Kalau misalnya dia nggak kabur ya habis sama masa, gitu kan. Akhirnya ya udah diusut itu ke sana Mas, kejadian berikutnya sampai bisa dipenjara lah karena memang kelalaian dan lain-lain, kena pasal lah seperti itu. Tapi ada cerita lain. Jadi aku punya ponakan, kata Pak Gunawan itu. Aku punya ponakan, ya ponakanku ya ponakannya Adrian juga, kayak gitu loh. Tapi dia udah dewasa begitu, kayak udah kuliah begitu, malah semester akhir lah seperti itu. Karena memang dengar saudara meninggal ya, pasti kan tasya, apalagi rumahnya dekat. Ya. Rumahnya dekat ya, masih satu kota lah begitu. Nungguin jenazahnya di situ. Aku nggak mau nggambarin masalah kondisinya kepalanya bocah seperti apa. Yang jelas sudah dirakit sedemikiannya dan bisa dibawa pulang ke rumah untuk dimakamkan. Itu adik saya itu berulang kali dia merasa katanya ketemu sama Adrian, Jadi yang pertama ponakannya maksudnya. Oh iya, ponakannya itu ketemu sama si Adrian. Taruhan namanya Audi lah. Ya Audi itu ketemu sama adik saya yang namanya Adrian. Tapi itu ceritanya belakangan. Yang jelas aku kehilangan adik. Istri juga sama, adik ipar rasanya kayak adik sendiri, anak baik. Semua kehilangan, semua siapa yang nggak nangis. Tapi aku berusaha buat tabah. Kecuali pas terakhir kalinya sebelum dikebumikan gitu kan, aku memang nggak bisa mendung air mata, tapi ya sebatas aku harus kuat kayak gitu. Tapi semua nangis dan lain-lain, nangis kayak gitu ya, sebatas nangis setelah mereka selesai. Tapi yang cenderung yang sering nangis banget si Audi. Kalau misalnya Audi dekat, tapi yang dekat sama Adrian itu banyak bocah-bocah kecil. Kayak gitu loh, bocil-bocil yang ya ponakan-ponakan yang masih kecil-kecil, jadi sayang sama anak-anak gitu kan. Tapi yang gede kan karena memang usianya dia nggak terlalu dekat gitu ya, dekat sih dekat tapi nggak ini banget. Tapi Audi sering nangis kayak gitu kan. Akhirnya ditanyain sama istri saya, kamu sebenarnya kenapa? Istri saya tahu kalau Audi itu kadang-kadang dia itu bisa ngeliat hal yang seperti itu gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya keluarga itu ada mayat di depan, tasya, ada yang ngaji dan lain-lain, itu keluarganya yang di depan, entah istri, suaminya atau ibunya atau siapanya. Ini ponakan itu nggak beranjak dari situ, Bim. Biasanya kan perempuan bantuin apa gitu ya, di belakang itu di situ. Dia nangis sesungguhkan, nggak pernah selesai nangis, lagi-lagi nangis kayak gitu. Itu pas lagi ngobrol sama istrinya Gunawan itu ya, sekitar sebulan berikutnya ngomong, kamu lagi itu sebenarnya ada apa sih Di? Kenapa kamu itu kelihatan sedih banget, terpukul banget? Ya Bibi tahu, Wak tahu, kamu itu mesti lihat sesuatu deh, kamu ngerasain sesuatu. Terus terang ngomong sama aku, jangan dipendem. Nggak apa-apa Wak, nggak bisa, kamu harus ngomong sama aku. Kamu itu sedihnya sampai sekarang loh. Kamu nggak ceria kayak kemarin-kemarin yang Wak tahu tentang kamu kayak gitu. Akhirnya apa? Cerita, iya Wak. Kemarin waktu uncle kata ya ada di pembujur kayak gitu, paman lik lah ya, di situ lagi membujur. Ini aku tuh lihat dia di sampingnya aku, ada dia di samping aku. Jadi si mayat membujur gitu, Bim. Si Adriannya itu di sampingnya Audi ada, dia berdiri itu persis di depan kaki ya, kakinya mayat itu. Jadi berdiri di raganya dia, di depan raganya dia, dengan pakaiannya itu ya kayak hari-hari yang buat biasa, yang sering dipakai. Nah ini dari berbagai cerita yang orang itu entah itu korin atau apa itu cenderung semua itu memakai pakaian yang mirip atau yang sama dengan hari-hari yang dia pakai. Begitu juga di cerita ini ya, Adrian almarhum itu memakai pakaian yang sama, bajunya kaos celana pendek segini kayak gitu. Itu kenapa? Wah, mungkin aku nggak bisa aku nggak nangis. Wah, aku mikirin
kayak bocil-bocil yang ditinggal, terus istrinya rasanya kayak apa. Semua bisa ngalami kejadian seperti itu. Ya kan, sedihnya kayak apa, ngelanjutin itu kayak apa gitu kan. Aku melihat kalau pamanku, saudaraku itu ada di samping aku, dia itu lagi ngeliatin ini, ngeliatin mayatnya sendiri. Jadi kamu komunikasi sama dia? Iya, aku ngobrol sama dia, tapi ngobrol kami itu batin, tanpa ada ucapan begitu ya. Kamu ngomongnya apa, dia ngomongnya apa, dia itu antara percaya dan nggak percaya. Maksudnya kok aku udah nggak ada kayak gitu loh. Aku kok nggak ada, aku udah meninggal. Di depan aku itu raganya aku. Jadi ngomong, di aku, bahasanya sebetulnya di aku udah nggak ada, aku udah mati kayak gitu. Aku tuh anaknya kecil-kecil, aku punya istri, aku anaknya kecil-kecil kayak gitu. Aku nerima, tapi anakku kecil-kecil kayak gitu loh. Mereka harus banyak hal yang belum, mereka harus belajar, mereka itu harus butuh seseorang yang buat ini penggantinya. Iya, buat ada yang buat memandu mereka, yang ngayomin mereka. Tapi aku udah nggak ada kayak gitu. Mereka juga banyak biaya, banyak macam-macam. Itu yang bikin aku ini aneh. Kata si Audi, aku cuma bisa nangis, cuma bisa mendengarkan, nggak bisa ngomong sabar, masa disabar-sabarin gitu, nggak bisa. Dia cuma bisa mendengarkan. Jadi dia sosok itu nunduk di depan raganya sendiri kayak gitu. Itu hari itu, ya yang dengerin ikut nangis kan akhirnya kan. Si Wanya kan, istrinya Gunawan, ikut nangis. Ya Allah, kayak gitu banget ya. Kamu lihatnya kayak apa? Ya kayak paman tuh, sama aja kayak gitu. Cuman kan dia, aku nggak bisa ngeliat dia ngomong pucat atau apa. Dia tuh bersedih mikirin anak-anaknya, mikirin istrinya kayak gitu. Tapi ada kata, sampean harus ikhlas kayak gitu. Iya, aku harus, ini ketentuan, aku harus ikhlas kayak gitu. Itu hari pertama saat dia meninggal. Di hari-hari berikutnya, ya karena memang seperti itu ya, terkadang ini terlepas dipercaya atau enggak, orang-orang yang punya sense seperti penglihatan kayak itu, dia itu kan butuh seorang yang bisa komunikasi, Bib. Ya itu pernah dia itu mau lewat depan rumahnya, itu kan rumahnya dia dekat juga kan, mau lewat, mau berangkat ke kampus gitu kan, lewat itu melihat itu di depan, di seberang pagar itu nyapa, kamu mau berangkat kayak gitu, melihat sosok mamanya di situ. Siang-siang apa malam-malam Pak Guno, pagi-pagi lah kayak gitu, jam-jam pagi itu lagi-lagi dia lagi bersedih. Jadi aku ikhlas, tapi aku masih mikirin anak-anaknya kayak gitu loh. Makanya mikirin anak-anaknya. Dan itu bukan nyampe seminggu setelah meninggal ya, masih hari 1, 2, 3 kayak gitu loh. Kesana kan udah beda lagi. Nah itu seperti itu ceritanya. Dia itu, Audi itu ketemu sama pamannya sendiri dengan ya tadi ya jeroannya lah seperti itu. Akhirnya ya Allah, kata Pak Gunawan, ya mungkin itu semua akan mengalami yang namanya kematian, tapi alam itu aku nggak pernah tahu. Yang aku yakini ya dari pelajaran dari Bapak agama yang aku tahu ya kan. Tapi ponakanku Audi melihat yang seperti itu, dan dalam kematian, setelah kematiannya pun dia masih mikirin, bukan mikirin dirinya sendiri, bahasanya dia nanti kesononya alam berikutnya seperti apa, dia mikirin anak-anaknya. Dan Mas, sampean perlu tahu ya Mas, gimana Pak ceritanya? Adik saya itu sebelum meninggal, dari dulu dia punya tugas seperti itu, jadi seorang polisi kayak gitu kan, nangkap penjahat kayak gitu. Dia itu nggak bangga nangkap ini, punya prestasi nggak bangga. Tapi dia selalu mikirin gini, kalau misalnya yang ditangkap itu laki-laki, punya anak istri, dia mikirin anak istrinya. Nanti yang ngasih hari-hari siapa? Dia itu silaturahmi ke keluarganya kayak gitu, Bib. Kalau baik juga ya. Iya, dia kayak gitu. Siapa aja yang ditangkap, yang dibuikan sama dia, dipenjarakan, dia itu ke rumah. Nanti dia itu pura-pura bukan yang ini gitu loh. Terus kayak keluarganya suami kayak gitu, terus nanyain, kamu butuh apa? Belum bayaran sekolah ini itu, kasih duit, Bib. Ada yang ngomong pengen punya TV, bapak belum beriin TV, sekarang nggak pulang-pulang, padahal di penjara dibeliin TV gitu.
dibeliin TV, dibeliin sepeda. Itu bukan 1-2 orang, Mas. Saya itu denger itu dari kawan. Akhirnya aku cross check katanya, kesel. Tak tanyain si Nabi yang tadi itu, memang iya. Jadi jenguk gitu, istrinya tuh jenguk. Itu makasih ya Pak, makasih apaan gitu. Kan udah tahu kan, aku sebenarnya ya kecewa sampean ternyata berbuat kayak gini kan, terus masuk penjara. Tapi ternyata ada orang baik, saudaranya sampean. Saudaraku siapa katanya? Itu beliin sepeda, beliin itu yang nangkep. Itu kayak gitu. Dan tadinya bolong-bolong sholatnya 5 waktu nggak pernah putus katanya si Adrian itu. Menjelang setahun menjelang itu tuh benar-benar jadi orang tuh baik luar biasa, dan rasa pedulinya dia kayak seolah dia nggak mau tentang dirinya tok gitu loh, tapi tentang orang lain. Bahkan penjahat pun punya hak, keluarganya punya hak kayak gitu loh. Nah, nggak kayak mungkin kalau misalnya Mas Labib atau aku kan kediki sekalian ya, tapi itu mikirin anak istrinya, nanti nafkahnya dari mana, apanya itu disokong sama itu Adrian. Makanya aku tahu yang menceritakan Pak Gunawan itu sebenarnya menangis. Sebenarnya menangis, dia itu menceritakan tentang adik yang disayanginya, kebanggaannya dia, kebanggaannya beliau. Al-Fatihah ya buat Pak Adrian almarhum. Tapi dia itu sebenarnya pengen nangis, haru banget waktu itu aku diceritain. Dan mungkin di berbagai akun dengerin orang cerita ngobrol tentang hubungan ikatan kayak gini ya. Ini yang aku juga hampir kebawa sama itu. Ceritanya Pak Gunawan, dia sangat sayang sama adiknya, dia kehilangan, dia cerita hampir menangis semuanya, tapi ditahan, benar-benar ditahan. Tapi aku tahu matanya berkaca-kaca. Seandainya aku bisa ngomong, ya kan, nangis aja Pak, gitu, nggak apa-apa gitu. Ini nggak kuat banget ya. Iya, dia benar ini. Ya, alhamdulillah, Bib. Jadi ada sisi-sisi yang berbeda dari setiap orang kehidupan, dan kita nggak bisa menyalahkan orang itu jelek ya jelek, tetap ada rahasia di balik semua itu. Iya, tentunya kayak gitu ya. Iya, dan aku ceritain ini belum kejadiannya mungkin beberapa tahun yang lalu, dan nggak ada pernah kata terlambat teman-teman. Ya, kita moga-moga almarhum Pak Adrian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan semuanya di sana ya, dan keluarganya yang ditinggalkan juga selalu mendapat kebaikan, diberi tambahan juga ya. Dan juga kita kirim foto ya, karena insya Allah semoga diterima. Begitu. Terima kasih sekali. Kali ini aku bercerita untuk Pak Gunawan. Terima kasih telah untuk menceritakan kisahnya dia, menceritakan bagaimana kuatnya persaudaraan, hubungan. Bahkan di kisah ini bukan tentang Gunawan sama saudaranya, tapi tentang bahkan orang lain yang dia kenal, penjahat sekalipun, begitu loh, Bib. Oke, semoga cerita ini bisa menghibur. Ada yang mau ditambahin, Bib? Cukup ya. Semoga cerita ini bisa menghibur. Semoga teman-teman yang di sana yang sakit segera diberi kesembuhan, yang lagi sembuh, yang sehat, semoga dijaga kesehatannya dan murah rezeki juga. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah gabung di channel Ngobrol. Betul. Mudah-mudahan dilancarkan segala rezekinya ya. Baik. Ya, ini sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di Ngobrol tentunya. Oke ya, Bib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.